Halo guys, ketemu lagi sama gue Yudi Jatnika. Kali ini gue akan share video yang semoga bermanfaat buat lo. Video kali ini gue akan cerita pengalaman gue. Ya karena gue bekerja di bidang IT, banyak teman-teman atau sahabat gue yang mengira bahwa profesi yang gue jalani itu juga termasuk ke dalam bidang sosial media, promosi online, branding produk, digital marketing, atau sosial marketing media yang lainnya. Walaupun kenyataannya tidak ya, profesi gue jauh dari itu semua. Pekerjaan gue paling bikin planning, bikin website atau program, ngurus server, kolaborasi teknologi, project management, bahasa pemrograman, dan lain-lain seputar itulah. Tapi sebagai teman yang dimintai saran, ya gue berusaha buat kasih masukan atau saran terbaik yang sebisa gue bisa kasih ya. Kebanyakan yang gue berikan itu berdasarkan dari strategi pemasaran di kantor gue atau ceritain berdasarkan data dari langkah-langkah marketing teman-teman gue yang lain. Dan kebanyakan mereka yang datang sama gue itu pertama udah punya produk tapi kebingungan masarinnya. Yang kedua budgetnya terbatas tapi pengen hasil yang maksimal. Yang ketiga udah punya nih strategi pemasaran digital ya tapi pengen lebih naikin lagi penjualan dengan ide atau cara yang berbeda. Terus ada juga yang pengen tahu dulu nih gimana caranya tapi budgetnya belum punya. Ada juga yang minta saran kayak ya namanya apa ya dan lain-lain lah. Hal-hal ini yang bikin gue putar otak dan cari informasinya. Gimana sebaiknya atau gimana cara yang baik dan benar melakukan ini. Ya yang gue temukan bermacam-macam. Ada cara yang simple, ada yang cara yang serius banget. Rata-rata yang serius banget itu makan waktu lama dan prosesnya panjang. Sampai gue lupa langkah-langkahnya dan kayaknya gue perlu ikutan kursusnya deh. Soalnya rumit dan banyak sekali langkah-langkahnya. Tapi gue gak terlalu serius menanggapi ini soalnya ya gak dibayar juga. Cuma niat bantu doang. Dan kayaknya perlu banyak waktu dan energi kalau sampai gue seriusin ya. Yang penting sih gue dapet intinya lah. Jadi buat temen-temen yang minta saran gue lagi, ya gue saranin nonton video gue ini kali ya. Biar gue gak buang-buang waktu lagi jelasin. Oke, intinya aja ya. Ada seorang bisnismen bilang sama gue, tapi gue lupa siapa namanya. Dia bilang, business is not about business. Business is about people. Jadi bisnis itu bukan tentang produk, bisnis itu bukan tentang penjualan, bisnis itu bukan tentang modal, bisnis itu bukan tentang keuntungan. Bahkan bisnis itu bukan tentang bisnis itu sendiri. Tapi lu mesti tahu dulu akarnya. Yaitu bisnis adalah tentang orang, people atau orang. Orangnya dulu yang harus lo perhatiin, orangnya dulu yang harus lo ngerti. Orangnya dulu yang harus lo manage. Apa kesulitan mereka, apa keluhan mereka, apa keinginan mereka, apa kebiasaan mereka, bahkan apa hal yang membuat mereka happy lah. Selanjutnya mulai deh lo pikirin apa solusinya. Baru rangkum solusi-solusi tersebut lewat produk lo atau jasa yang bakal lo tawarin. Pikirin apakah mereka rela buat bayar sekian rupiah buat produk atau jasa yang lo tawarin. Lalu baru bagaimana caranya menghasilkan keuntungan. Berapa modalnya, cari modalnya di mana, gimana dan lain-lainnya. Jadi yang pertama, pelajari people-nya dulu deh. Terus hal yang kedua, lo mulai pelajari tentang branding. Perlu diingat ya, branding itu bukan marketing, branding itu bukan selling, branding itu bukan promosi atau digital marketing dan lain-lainnya. Siapin perbekalan lo. Yang pertama, kategorisasikan produk lo. Kalau kata pepatah orang dulu ya, nothing new under the sun. Artinya nggak ada hal baru di dunia ini. Pasti pernah ada orang yang pernah membuat produk yang serupa dengan produk yang lo buat. Lalu sematkan kategori-kategori apa saja yang terkandung dalam produk lo. Lalu mulai pelajari kompetitor kita yang kategori produknya sama dengan produk lo. Pelajari target pasarnya, pelajari cara promosinya, pelajari kekurangan dan kelebihannya, pelajari harga jualnya, pelajari kemasannya dan lain-lain. Buat riset kecil-kecilan dan tentukan posisi produk lo ada di mana. Tentukan karakter produk lo gimana. Yang paling penting lo temuin
karakter produk lo itu seperti apa. Perbekalan yang kedua yang perlu lo siapin adalah satu paragraf cerita. Apa itu satu paragraf cerita? Yaitu cerita tentang produk lo dan hubungannya dengan people yang tadi kita bahas. Lo buat dulu kira-kira satu paragraf cerita yang isinya 3 hal ini. Pertama adalah bagaimana ide produk lo ini diproduksi berasal dari kebiasaan mereka, kebutuhan mereka, atau masalah orang-orang yang lo angkat ceritanya. Terus lo ceritain prosesnya gimana produk lo dibuat atau diproses dengan menonjolkan perbedaan karakteristik dari produk-produk lain yang sudah ada atau diferensiasinya. Intinya lo angkat diferensiasi dalam hal positifnya. Beda ini, beda itu, lebih ini, lebih itu. Pokoknya lo tulis aja deh sebanyak mungkin. Ketiga, lo tuliskan juga hasil akhir, harapan atau tujuan produk lo dibuat sehingga menjadi solusi buat kebiasaan mereka, kebutuhan mereka, atau masalah orang-orang yang lo angkat di poin nomor 1 tadi. Setelah lo buat satu paragraf cerita tersebut, lalu kerjain yang simple aja dulu deh. Langkah branding sebagai brand atau merek, yaitu mikirin nama dan logo. Itu aja dulu. Nama itu harus mengandung makna atau nilai-nilai atau value. Value buat siapa? Ya value buat semua orang yang berkaitan dengan produk atau bisnis lo. Bukan value buat lo sendiri. Ya bisa aja pakai nama apa aja. Saat ini semua nampak boleh-boleh saja. Tapi lo mesti mikirin masa depannya. Kalau asal-asalan memilih nama, kedepannya lo pasti bakal mentok. Contohnya aja misalnya lo kasih nama produk lo misalnya Seblak Jahanam. Sekarang sih nggak ada masalah. Tapi pas lo daftarin produk halal di MUI, lo pasti ditolak. Jadi lo mesti cari nama yang pertama mudah diingat, simple, dan gak susah mengejanya dalam bahasa Indonesia kalau tujuan market lo orang Indonesia. Jangan lupa lo baca-baca lagi satu paragraf cerita yang udah lo buat tadi sebagai inspirasi merek atau nama brand lo. Yang kedua, cari nama yang mencerminkan value atau nilai dan identitas bisnis atau produk lo. Kalau nilainya misalnya cepat, aman, bergizi, sehat, berkhasiat, dan lain-lain. Kalau identitas misalnya kopi, teh, seblak, dan lain-lain. Ya identitas atau kategori produk lo lah. Ya minimal ada pembendaharaan kata masyarakat umum lah di situ. Dan pastiin belum ada yang pakai nama brand yang sama ya. Terus lalu pikirin logo. Logo bisa simple aja, yang penting mencerminkan identitas merek lo, kepribadian dan nilai-nilai dalam produk lo, mudah diingat dan mudah dikenali karena keunikan dengan logo yang lain ya. Nah, balik lagi, jangan lupa lo baca-baca lagi satu paragraf cerita yang udah lo buat tadi. Namun kali ini ditambahin dengan kolerasinya sama nama brand yang udah lo buat juga sebagai inspirasi buat visual grafis di logo lo. Oke, dengan modal karakter dan satu paragraf cerita yang udah lo buat, sekarang kita jalan ke proses selanjutnya, yaitu membangun identitas, membangun kredibilitas, dan membangun popularitas. 3 tahapan ini penting ya. Kita mulai dari membangun identitas. Gimana caranya membangun identitas? Dengan modal karakteristik dan satu paragraf cerita yang tadi udah lu buat, lu bikinlah konten. Lu bikin konten artikel, lu bikin konten foto, lu bikin konten video. Oh ya, jangan lupa lu juga harus bikin sosial media, ya akun sosial media yang lu pikir market lu ada di sana. Setelah itu baru lu masukin kontennya. Bikin konten sebanyak-banyaknya, jangan nanggung-nanggung. Misalnya 50, 100 atau 150. Jangan cuma 1-2 posting. Pokoknya lu jangan mikirin siapa yang lihat, berapa jumlah share-nya, berapa jumlah like-nya, berapa followers-nya, berapa subscribers-nya. Lu nggak usah mikirin itu dulu. Pikiran lu mesti fokus sama konten, dan konten. Oke, kita langsung ke tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua adalah membangun kredibilitas. Nah, di tahap ini baru lu mikirin jumlah like lu, jumlah share lu, jumlah followers lu. Nah, itu kalau misalnya lo ada di satu platform berbayar dan platform tersebut menyediakan fasilitas buat nambahin followers, nambahin likes, mending lo pakai itu. Karena itu adalah cara yang paling organik, yang paling adil, yang paling jujur, dan yang paling murah.
Baru apabila memang platformnya nggak nyediain, lo bisa pakai jasa buzzer, misalnya buat nambahin komentar, buat nambahin jumlah share misalnya, dan lain-lain. Nah, udah membangun kredibilitas, baru deh saatnya lu membangun popularitas. Cara membangun popularitas banyak cara. Salah satu caranya misalnya giveaway, atau lu kasih promo-promo, ada diskon, ada event, ada quiz, atau ada challenge. Ya intinya adalah memberikan kesempatan pada masyarakat atau pada market lo untuk mereka dapat mencoba produk lo yang berkualitas itu, untuk mereka mencoba produk lo yang banyak kelebihannya itu. Dan setelah itu ya biarkan mereka menilai sendiri ya, apakah benar produk lo itu benar-benar worthy, apakah benar produk lo itu benar-benar bagus. Dan dengan sendirinya mereka akan melakukan promosi tanpa harus dibayar, tanpa harus disuruh. Mereka akan merekomendasikannya pada teman-teman mereka dari mulut ke mulut, dan itu adalah langkah promosi yang paling manjur ya. Oke guys, gitu aja mungkin video gue kali ini ya. Semoga bermanfaat. Gue Yudi Jatnika pamit. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.